Halo semuanya, setelah mempelajari mengenai bagaimana perhitungan zat gizi makro, maka di modul keempat kali ini kita akan mempelajari tentang perhitungan zat gizi mikro, termasuk di dalamnya mengenai kecukupan vitamin dan mineral. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak bersama videonya. Halo semuanya, kita sudah sampai di modul 4, di mana di modul 4 ini kita akan membicarakan mengenai kebutuhan zat gizi mikro. Setelah sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan kebutuhan zat gizi makro. Video kali ini akan menjelaskan mengenai rekomendasi besaran zat gizi mikro yang dianjurkan untuk dikonsumsi berdasarkan dari tabel AKG. Tabel AKG pun sudah kita jelaskan di video pertemuan sebelumnya ya. Kita harapkan setelah menyelesaikan video ini, para siswa dapat memahami dan menghitung secara langsung kebutuhan zat gizi mikronya masing-masing berdasarkan dari tabel AKG yang sudah kita bahas dan sudah saya berikan. Terdapat beberapa hal, termasuk diantaranya 4 hal yang akan kita fokuskan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai zat gizi mikro itu sendiri, yaitu mikronutrien, dan terkandung di dalamnya adalah vitamin dan mineral. Selain itu, kita akan melakukan perhitungan terkait dengan kebutuhan zat gizi mikro. Apa sih mikronutrien? Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang kecil atau bahkan sangat kecil. Kita sebut dengan istilah trace. Akan tetapi, fungsi zat gizi mikro ini sangat besar. Karena kebutuhannya yang sangat kecil, kebutuhan zat mikro ini bahkan cukup dalam mikrogram atau miligram saja. Yang termasuk ke dalam zat gizi mikro diantaranya adalah vitamin dan mineral. Selalu kita dengar bahwa kebutuhan vitamin dan mineral itu sedikit sekali namun perannya luar biasa penting untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh yang optimal. Pertama, kita akan bahas mengenai vitamin. Vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Vitamin yang larut lemak diantaranya adalah vitamin A, D, E, dan K. Atau dengan kata lain untuk vitamin A, retinol. Kemudian untuk vitamin D, kolekalsiferol, tokoferol untuk vitamin E, dan filolquinon untuk vitamin K. Selain itu ada juga vitamin yang larut air. Vitamin yang larut air di dalamnya termasuk adalah vitamin B kompleks, seluruh vitamin B, baik itu B1, B2, B3, B6 hingga B12, dan vitamin C. Vitamin ini sangat penting untuk menunjang imunitas tubuh dan beberapa jenis vitamin bahkan sangat penting sebagai sumber antioksidan. Untuk mineral, mineral itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kita sebut dengan makromineral dan mikromineral. Kita sebut sebagai makromineral dan dikategorikan sebagai makromineral jika makromineral itu terdapat dalam jumlah besar dan dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih besar oleh tubuh. Sedangkan mikromineral terdapat dalam jumlah yang sedikit atau trace dan diperlukan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan makromineral. Mineral juga tidak kalah pentingnya dengan vitamin karena mineral sangat penting untuk menunjang fungsi-fungsi metabolisme yang penting terjadi di dalam tubuh. Makromineral juga ditentukan dan mikromineral juga ditentukan berdasarkan jumlah yang diperlukan tubuh per hari. Definisi makromineral jika kebutuhan tubuh lebih dari 100 mg dan definisi mikromineral jika jumlah yang dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg. Kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klorida adalah jenis-jenis mineral yang termasuk ke dalam makromineral. Sementara zat besi atau Fe, tembaga, seng, selenium, dan iodium adalah termasuk jenis mineral yang termasuk ke dalam makromineral. Artinya, mineral-mineral ini diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit oleh tubuh. Perlu diketahui bahwa kebutuhan zat gizi mikro juga telah diatur di dalam tabel AKG. Peraturannya sama,
Nomor peraturannya pun sama seperti peraturan yang mengatur tabel AKG untuk makronutrien. Untuk peraturan lengkapnya dapat dilihat pada link berikut. Tabel AKG kebutuhan zat gizi mikro atau yang pertama kita lihat mineral, ini mencakup seluruh mineral yang dibutuhkan, mulai dari vitamin A, D, E, dan K, kemudian seluruh vitamin B kompleks, dan vitamin C. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, kebutuhan zat gizi mikro dalam AKG ini selalu dibagi berdasarkan kelompok usia dan gender. Kemudian sama, ini adalah kebutuhan AKG untuk kelompok usia yang jauh lebih tua dan untuk kondisi psikofisiologis tertentu. Sementara berikut adalah kebutuhan AKG mikro untuk mineral, di mana mineral tersebut termasuk di dalam AKG-nya, baik makromineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan mikromineral seperti besi, iodium, seng, dan selenium. Ya. Kemudian semua informasi terkait dengan AKG atau kebutuhan zat gizi mikro ini sudah tercantum di AKG. Ya. Mari kita lihat bagaimana perhitungan contoh dari kebutuhan zat gizi mikro dengan menggunakan AKG. Saya memiliki contoh kasus di sini terkait dengan Mrs. Linda. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 27 tahun. Mrs. Linda, ini kita ingin tahu berapa sih kecukupan zat gizi mikro untuk Mrs. Linda untuk kalsium, zat besi, dan vitamin D-nya dalam sehari. Tentu saja ini dapat dihitung dan dikonfirmasi berdasarkan AKG. Mari kita lihat jawabannya. Diketahui bahwa usia Mrs. Linda adalah 27 tahun. Sehingga teman-teman harus berfokus pada perempuan di mana usia Mrs. Linda masuk ke dalam range usia tersebut. Pada AKG diketahui terdapat range antara 19 sampai 29 tahun, di mana 27 tahun adalah termasuk di dalam range ini. Oleh karena itu, teman-teman harus fokus kepada range di mana usia dari Mrs. Linda itu ada. Sehingga kebutuhan kalsium Mrs. Linda berdasarkan AKG langsung kita ketahui sebesar 1000 mg per hari. Sementara kebutuhan Fe atau zat besinya adalah 18 mg sehari dan kebutuhan vitamin D-nya adalah 15 mikrogram sehari. Perlu teman-teman ketahui, tidak seperti perhitungan zat gizi makro, terutama protein dan energi, di mana protein dan energi harus memperhatikan faktor berat badan. Untuk kebutuhan zat gizi mikro secara keseluruhan, baik vitamin maupun mineral, tidak memperhatikan faktor berat badan sama sekali. Jadi, teman-teman bisa langsung melihat berapa sih kecukupannya langsung dari tabel AKG saja berdasarkan usia, gender, dan kondisi fisiologis tertentu. Nah, mari kita mulai mini kuisnya. Berdasarkan AKG kebutuhan mikronutrien ini, berapakah kebutuhan vitamin A untuk anak-anak usia 5 tahun? Saya berikan di sini hintnya, jadi teman-teman bisa langsung cek berapa sih kebutuhannya, yaitu 450 RE sehari. Sementara berapakah kebutuhan makromineral atau apakah yang termasuk ke dalam makromineral? Apakah kalsium, iodium, zat besi, dan selenium? Nah, teman-teman harus paham apa itu definisi makromineral, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah besar. Ya. Untuk kesimpulan, kita sudah mempelajari apa itu zat gizi mikro dan kita sudah bahas di dalamnya vitamin dan mineral, termasuk jenis-jenis vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air, serta makromineral dan mikromineral. Kita juga sudah membahas bagaimana sih perhitungan dan kecukupan zat gizi mikro berdasarkan angka atau tabel angka kecukupan gizi. Berikut adalah referensi yang digunakan dan jika masih ada pertanyaan atau suatu hal yang kurang jelas, silahkan kontak saya kembali. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.